Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan aku Sira di channel Analogi Sira. Kira-kira teman-teman di sini yang lagi pada nonton ini pun udah pada tahu belum sih apa itu level kesadaran manusia? Nah, mungkin untuk yang baru pertama kali dengar apa itu level kesadaran manusia, agak sedikit susah buat dapet gambaran awalnya. Tapi gak apa-apa, kita pelan-pelan aja dulu ya. Level kesadaran manusia biasanya disebut juga sebagai level emosi manusia atau level frekuensi manusia atau level energi manusia. Ini banyak dibahas di bidang psikologi, spiritual, bahkan sains. Ya, khususnya di fisika kuantum ketika ngebahas tentang manusia. Jadi apa sih level kesadaran manusia itu? Itu adalah tingkat kesadaran atau pemahaman manusia terhadap pikiran, perasaan, dan lingkungan sekitar manusia itu sendiri. Gampangnya, sebagai kesadaran atau pemahaman manusia terhadap kehidupan dan keadaannya. Nah, level kesadaran itu kan bisa disebut juga sebagai level energi kita. Tapi kenapa sih kok level energi? Kenapa? Ya karena manusia itu sendiri kan juga energi. Dan manusia memiliki frekuensi, yang mana frekuensi tersebut menghasilkan vibrasi atau getaran. Nah, ketika kita berada di emosi tertentu, kita memiliki frekuensi tertentu yang menghasilkan vibrasi tertentu juga. Maksudnya apa? Misalnya, gimana kita tahu kalau orang ini positif atau orang ini negatif? Biasanya kan kita bisa ngerasain sendiri. Misalnya kayak Contoh pertama, wah ini orang pembawaannya positif banget. Contoh kedua, ini orang pembawaannya gak enak banget. yaitu karena vibrasi dari orang tersebut. Kita bisa nangkep vibrasi orang itu kayak gimana. Analoginya kayak pemancar dan penerima sinyal radio dari gelombang frekuensi yang dipancarkan. Oke, kita nggak akan bahas lebih jauh tentang fisika itu, tapi pemahaman ini sebenarnya penting banget supaya kita bisa mengukur energi kita sendiri. Kenapa? Karena tingkat kesadaran seseorang itu berpengaruh terhadap reaksi atau respon seseorang terhadap peristiwa yang dia alami. Nah, level kesadaran manusia ini sendiri dikemukakan oleh Dr. David R. Hawkins, yang mana dia sudah meneliti lebih dari 20 tahun. Dia mengukur, mengklasifikasikan, dan memetakan dengan skala, level, dan keadaan emosi. Dan diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu force dan juga power. Nah, yang level force ini bisa dikenal juga sebagai destructive energy. Level yang power ini dikenal juga sebagai creative energy. Maksudnya gimana? Gampangnya sih, energi yang force ini adalah level-level energi yang negatif. Sedangkan kalau yang power, ini adalah level-level energi yang positif. Yang level-level energi negatif ini bisa dibilang dia frekuensinya itu sangat rendah. Sedangkan kalau yang positif-positif ini, level frekuensinya itu sangat tinggi. Nah, misalnya aja ada orang yang emotional state-nya itu berada di anxiety atau kekhawatiran. Misalnya dia terlalu khawatir akan masa depan. Nah, dia ini berada di level energi fear atau ketakutan, yang mana frekuensinya itu cukup rendah, hanya 100 Hz. Ini akan menyulitkan dia untuk berpikir jernih dan mengambil tindakan atau keputusan yang rasional. Di sisi lain, ada orang lain yang berada di emotional state optimism atau optimis. Dia berada di level willingness atau keinginan. Frekuensinya ini kan lebih tinggi daripada yang tadi. Yang ini ada di frekuensi 310 Hz. Yang mana level energi ini yang ngebawa dia untuk tetap bisa optimis untuk kehidupannya. Dan dia cukup percaya diri untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kalau kamu sendiri lebih nyaman deket sama orang yang mana?
Sama orang yang selalu khawatir atau sama orang-orang yang optimis? Sama orang-orang yang optimis kan, karena kita juga bisa aja ketularan energinya dia dan jadi ngerasa ikut bersemangat juga, ya nggak sih? Itulah yang namanya dia memancarkan vibrasi yang positif yang bisa diterima orang lain, membuat orang lain juga merasa nyaman. Nah, level energi manusia ini pun bisa naik turun, tapi kita melihat dan mengukur energi secara dominannya. Ini orang dominannya apa sih? Apakah dia selalu marah-marah? Apakah dia selalu sedih? Apakah dia selalu ngerasa malu, gak berharga? Atau justru dia selalu ngerasa optimis, selalu ceria, atau bahkan selalu memaafkan? Bahkan ada kan orang yang kayaknya tuh bijak banget, bahkan adem banget pembawaannya. Itu karena dia udah berada di level energi atau level emosi yang atas, yaitu levelnya creative energy. Nah, level energi manusia ini bukan hanya untuk mengukur level energi orang lain, tapi untuk mengukur energi kita sendiri. Udah di mana sih level energi kita? Kita masih berada di level energi yang rendah atau sudah berada di energi level yang tinggi? Untuk video kali ini mungkin segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dan terima kasih.